Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Hasanuddin dan beginilah kisah perjalanan KKN saya. Saya mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro yang pada tahun ini sedang melaksanakan kegiatan KKN Tim 1 periode 2021 Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro ini merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia berlokasi di Jawa Tengah, Semarang. KKN tahun ini sangat menarik ya, karena masih diselumuti oleh pandemi virus COVID-19. Namun bukan berarti dalam KKN ini menurunkan semangat untuk bermanfaat di masyarakat secara langsung. Mahasiswa ditempatkan sesuai domisili tempat ia tinggal sekarang untuk melaksanakan program KKN. Temanya adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada pembangunan yang berkelanjutan atau yang kita sebut dengan SDGs. Dalam sambutan Prof. Yos ada beberapa pesan yang membuat saya tertarik. Berikut pesan. Ingatlah, dalam hadis sudah sampaikan, juga dalam Al-Quran sampaikan, siapa yang menolong seseorang maka laksana menolong seluruh umat manusia. Ambillah kesempatan, inilah kesempatan Anda memberikan yang terbaik untuk negara bangsa ya, Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata Tim 1 Universitas Diponegoro tahun akademik 2020-2021 dengan menyatakan resmi dibuka. Semoga Allah selalu memberikan barokah, keselamatan, dan ridho pada kalian semua. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Perjalanan saya yang pertama ketika melaksanakan kegiatan KKN ini adalah survei mencari permasalahan. Saya berkeliling di wilayah Bulusan. Bulusan adalah tempat saya tinggal, tempat saya mengkos, dan cukup menarik. Wilayah Bulusan termasuk wilayah perbukitan dengan 7 RW dan 30 RT. Itu adalah data per September 2019. Setelah melakukan berbagai kegiatan, melakukan kunjungan-kunjungan, berbincang dengan berbagai pihak desa, saya memutuskan untuk melaksanakan program di RW 7 Kelurahan Bulusan. Hal menarik soal RW 7 disampaikan oleh Bapak Fatur Rahman selaku Ketua RW 7. Beliau menyampaikan bahwa penduduk di sekitar masihlah penduduk asli, bukan penduduk pendatang. Maka dari itu masih ada keterikatan yang sangat erat antara warganya. Buktinya adalah banyak kegiatan yang sudah terlaksana hingga Bapak Fatur Rahman ini mendapatkan banyak penghargaan. Selain itu, pekerjaan warga sekitar adalah petani maupun peternak. Dibuktikan dengan lahan yang cukup luas di belakang wilayah RW 7 untuk melakukan pertanian. Dalam penyusunan program, kita harus melakukan riset, mencari permasalahan, dan mencari sebuah solusi. Masalah yang pertama saya rasakan ketika saya mengetahui pandemi COVID ini sudah banyak sekali ide-ide edukasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui media-media yang ada. Namun, bagi saya pribadi, hal ini kurang masif dan kurang terdata. Maka dari itu, ini perlu sebuah solusi. Masalah yang kedua saya temukan ketika saya mengobrol dengan Bapak Fatur Rahman. Beliau menyampaikan RW 7 ini RW yang masih baru, hasil dari pemisahan RW 4. Dulu itu RW 4 dipisahkan menjadi 2, yaitu ada RW 4 dan RW 7 sendiri. Maka dari itu, RW 7 ini masih perlu pengembangan wilayah sebagai wilayah yang baru. Berbicara mengenai potensi wilayah, hal yang paling saya soroti adalah keterikatan antara warganya. Ketika warga itu sangat terikat, maka untuk penjelasan sosialisasi, pencegahan virus COVID-19 maupun pengembangan wilayah
akan sangat mudah untuk dikerjakan, untuk dilaksanakan, untuk dicapai. Dan Bapak Fatur Rahman selaku Ketua RW sangat berkoordinasi dengan baik. Program pertama yang saya usulkan adalah membuat papan informasi untuk menghimpun semua edukasi yang ada di wilayah RW 7. Dan apa sih potensi yang mendukung program saya? Potensinya adalah banyak sekali edukasi yang sudah dilakukan teman-teman saya yang melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyebaran poster di sekitar warga RW 7. Dan program kedua saya didukung oleh sebuah potensi. Potensinya adalah wilayah ini termasuk wilayah yang baru, maka dari itu perlu kelengkapan administrasi, perlu kelengkapan informasi, perlu penjelasan soal wilayah, pengenalan wilayah itu sendiri kepada warganya. Dan Bapak Fatur Rahman sangat membantu saya dalam membuat program kedua saya, yaitu pembuatan peta wilayah. Pelaksanaan program KKN kali ini bagi saya sangat menarik ya. Hal pertama yang kami lakukan, kontak pertama langsung kami dengan warga, yaitu melakukan sosialisasi. Banyak sekali sosialisasi yang diberikan oleh teman-teman saya terkait edukasi pencegahan virus corona maupun edukasi tentang pengembangan wilayah. Hal yang tidak akan saya lupakan adalah ketika saya tiap pekan menghadiri kegiatan senam bersama ibu-ibu RW 7. Di situ saya menyadari bahwa saya sebagai anak muda masih kalah semangat daripada ibu-ibu yang konotasinya sudah cukup tua dalam menjaga kesehatan melalui gerakan-gerakan senam yang sangat aerobik. Dan masih banyak kegiatan yang saya lakukan bersama teman-teman saya, dari membuat hand sanitizer Angel, pemasangan banner-banner, pembuatan hand sanitizer. Terima kasih kepada teman-teman semua. Dalam pelaksanaan program inti, saya ingin menceritakan bagaimana saya menyusun peta wilayah. Yang pertama, saya membaca referensi, mencari jurnal, membandingkan peta-peta yang ada, dan berakhirnya tidak lupa juga saya melakukan survei di lapangan secara langsung soal batas-batas wilayah yang ada. Dan berkoordinasi juga dengan Bapak Fatur Rahman selaku Ketua RW 7. Peta wilayah itu akan diisi oleh bangunan-bangunan yang ada di wilayah RW 7 serta fungsi-fungsinya. Tugas selanjutnya adalah membuat papan informasi dan membuat frame peta wilayah dengan keterbatasan alat, bahan, dan tenaga yang ada. Saya akhirnya bisa menyelesaikan papan informasi dan frame peta wilayah dengan bantuan teman-teman saya. Pekerjaan selesai, pembuatan peta wilayah dan papan informasi siap ditempel di wilayah RW 7. Sebelum penempelan papan informasi, tak lupa juga saya dan teman-teman untuk memasukkan poster-poster edukasi, informasi, pencegahan virus COVID-19. Di situ ada berbagai judul yang bisa dimasukkan ke dalam papan informasi. Untuk pemasangan, peta wilayah dipasang di gapura depan RW 7 hingga mudah diakses untuk warga sekitar dan warga pengunjung. Sedangkan untuk papan informasi dipasang di depan pos kampling. Hal tersebut karena merupakan tempat yang cukup strategis untuk memberikan informasi edukasi terhadap warga sekitar. Udah program selesai, evaluasi dan monitoring, saya belajar banyak hal di sini. Salah satunya adalah untuk berkontribusi kita bisa melakukan hal dari sekecil apapun itu. Pertanyaannya adalah mau atau tidak. Pesan terakhir dari saya, terima kasih kepada teman-teman KKN Tim 1 Universitas Diponegoro yang telah menunjukkan kebermanfaatannya di masyarakat. Berikut ada pesan dari Bapak Fatur Rahman selaku Ketua RW 7 Kelurahan Bulusan. Baca yang dari proker Anda bagikan ya dari warga ya, sosialisasinya itu bisa bermanfaat sekali. Yang dulu ya kurang tahu lah, kurang memperhatikan, sekarang bisa tahu atau memperhatikan. Kemarin contohnya tadi sore ya, setelah ada papan nama itu ya, meeting itu ya, kan ada informasi dari yang ditampilkan oleh adik-adik mahasiswa itu. Warga itu kayak antusias baca gitu. Jadi itu sangat bermanfaat sekali gitu. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Kayak peta itu
baca itu mas, banyak yang baca kan seneng kan, ramai bermanfaat gitu. Terus bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.